Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvan Afaliza Manjana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Angkatan 2021, DNPM 21 10057. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan juga memberikan pandangan saya dengan apa yang telah saya lakukan selama 1 semester di mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Bapak Muhammad Erik Ernawan SHMH. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk kewirausahaan. Secara sederhana, arti wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan. Berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas, sekalipun dalam konteks yang tidak pasti. Entrepreneur adalah seorang yang memiliki ide kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan suatu bisnis untuk mencapai kesuksesan. Setiap entrepreneur memiliki definisi kesuksesan yang berbeda. Seorang entrepreneur dengan jiwa entrepreneurship dikenal sebagai pribadi pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran. Untuk membangun jiwa entrepreneurship dibutuhkan sebuah proses yang sangat panjang. Satu dari tipe wirausaha adalah wirausaha bisnis atau bisnis entrepreneur, yakni wirausaha yang umumnya bergerak dalam bidang jasa maupun produksi barang. Sebenarnya ada perbedaan antara pengusaha biasa dan pengusaha atau wirausahaan bisnis. Kemudian entrepreneurship dan profesi hukum sering dianggap sebagai dua bidang yang berbeda, tapi keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Pengacara yang mendirikan firma hukum, mereka sendiri sebenarnya adalah seorang entrepreneur. Mereka harus memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis, termasuk memahami pemasaran, manajemen keuangan, pengembangan klien, dan strategi bisnis. Selain menjalankan praktik hukum, mereka juga bisa memastikan bahwa firma mereka beroperasi dengan efisien dan menguntungkan. Para pengusaha sering sekali memberikan nasihat dan layanan hukum pada para entrepreneur dan startup. Mereka membantu dalam proses pendirian dan strukturasi perusahaan, termasuk pemilihan bentuk dan bantuan hukum seperti PT atau CV dan atau perseroan terbatas. Selain itu, mereka menyusun dan meninjau kontrak bisnis, perjanjian kemitraan, dan kesepakatan kerja. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dilindungi secara hukum, para pengacara juga berperan penting dalam memastikan bahwa bisnis mematuhi semua hukum dan regulasi yang relevan, termasuk peraturan tenaga kerja, pajak, dan perlindungan konsumen. Kemudian ada beberapa prinsip yang dalam kewirausahaan yang dapat memberikan penguatan signifikan bagi profesi seorang sarjana hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu dalam menjalankan firma hukum atau praktik pribadi dengan lebih efektif, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam melayani klien. Inovasi. Benar ada inovasi. Mengapa inovasi? Karena inovasi ini adalah inti dari kewirausahaan. Dalam profesi hukum, inovasi dapat diterapkan dalam menangani kasus, memberikan nasihat hukum, dan mengelola firma. Yang kedua ini ada entrepreneur. Entrepreneur sering harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang terkait. Sarjana hukum dapat mengadopsi pendekatan ini dengan lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum untuk klien-klien mereka. Entrepreneur juga memiliki visi jangka panjang untuk bisnis mereka dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Sarjana hukum juga bisa mendapatkan manfaat dan dari merumuskan visi dan strategi jangka panjang untuk praktik hukum mereka, termasuk tujuan karir, pribadi, pengembangan firma hukum, kontribusi terhadap masyarakat, melalui pekerjaan pro bono atau advokasi hukum. Kemudian dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kewirausahaan ini, sarjana hukum dapat memperkuat praktik mereka, meningkatkan layanan kepada klien, dan mengembangkan karir yang lebih dinamis dan memuaskan. Kemudian, pesan saya yang dapatkan saat melakukan wawancara kewirausahaan ini sangat banyak. Benar-benar saya menemukan banyak pengetahuan baru secara langsung dari entrepreneurship yang saya wawancari pada saat itu. Di antaranya saya bisa mempunyai relasi yang baru dengan para entrepreneur. Saat melakukan wawancara, saya melakukan
wawancara dengan salah satu pemilik usaha di bidang F&B, yaitu coffee shop. Beliau bernama Jeffrey, atau kami mengenai Bang Jeffrey. Beliau punya coffee shop bernama Mitri. Dari cerita beliau, juga banyak yang mendapatkan pengalaman. Dia banyak memberikan referensi dia, pengalaman dia saat mencoba membangun usahanya dari awal. Sangat banyak kesusahan yang dia alami. Dari awalnya ia ingin membuat sebagai tempat peralatan rumah tangga ataupun dekorasi rumah yang menampung macam-macam dekorasi untuk di perumahan. Karena dari awalnya pun dia bergerak di bidang arsitek. Dia bukan di bidang bisnis saat berkuliah, namun dia bergerak di bidang arsitek. Maka dari itu saat kita wawancarai beliau ini, bisnis yang ingin dia buka saat awal adalah membuat tempat dekorasi rumah. Seperti yang kita kenal di luar sana seperti S Hardware ataupun Informa. Namun setelah beliau berpikir-pikir, ternyata untuk membangun tempat seperti itu membutuhkan modal yang sangat besar. Dari itu pun dia tidak merubah dari konsep yang ia buat untuk bisnisnya. Namun saat berjalannya waktu, ia semakin melihat hal yang baik dan tidak baik dari bisnisnya. Menurut saya itu hal menjadi salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Karena harus bisa melihat apakah bisnis yang dijalankan akan berkembang atau malah sebaliknya. Dari beliau, saya mengatakan bahwa jangan menganggap semua itu baik-baik saja. Lebih baik segera merubah yang menurut kita sudah tidak sesuai daripada harus menunggu sampai benar-benar hancur. Dari pengalaman beliau pun, beliau mengatakan bahwasannya saat dia ingin membuat bisnisnya, dari yang awalnya dia ingin membuat tempat untuk dekorasi rumah, ia pun berubah kembali dari hal tersebut. Yang pertama, dia berubah lagi menjadi tempat steak, di mana dia ingin membuat tempat house of steak. Namun setelah dia mencoba mencari ide lagi dan juga mencoba mengcompare dengan apakah bisnis bisa berjalan atau tidak, menurut dia ini tidak bisa berjalan karena dari tempat yang dia punya pun sebenarnya itu cukup kecil. Maka dari itu membuat dia berpikir bahwasanya hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tempat steak dan yang bisa mendapatkan modal yang besar. Maka dari itu pun dia berubah kembali untuk tempat usahanya ini menjadi sebuah coffee shop, di mana sekarang sudah dia dirikan coffee shop tersebut yang bernama Mitri. Kemudian ada beberapa harapan saya. Saya berharap mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang profesi seseorang sarjana hukum. Melalui mata kuliah ini, saya berharap para sarjana hukum dapat mengembangkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjalani firma hukum atau departemen hukum dalam suatu perusahaan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai mahasiswa fakultas hukum pasti berpikir untuk di kedepannya kita membuat sebuah firma hukum ataupun departemen hukum yang bagaimanapun itu sangat erat dengan perkuliahan yang kita ambil saat ini. Kemudian pemahaman mendalam mengenai pengelolaan tim, pengaturan keuangan, dan pengembalian keputusan hingga strategis. Strategis yang sangat penting agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan efektif. Selain itu, inovasi dalam praktik hukum merupakan salah satu harapan utama saya dari mata kuliah ini. Saya berharap sarjana hukum didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengelola kasus. Menggunakan teknologi hukum, pengembangan metode baru dalam penyelesaian sengketa dan menciptakan model bisnis hukum yang lebih efisien dan efektif adalah beberapa cara di mana inovasi dapat diimplementasikan. Dengan demikian, sarjana hukum tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga memimpin dalam menciptakan perubahan positif, pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip bisnis dan kewirausahaan. Juga sangat penting bagi seorang sarjana hukum. Saya berharap atau kali ini membantu mereka memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh klien bisnis mereka. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat memberikan solusi hukum yang lebih relevan dan praktis, serta menjadi penasihat yang efektif bagi klien mereka di masa yang akan datang. Karena kesimpulan dari selama satu semester ini, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang disampaikan oleh dosen di kelas. Kemudian saya pun sangat mengapresiasi atas tugas yang diberikan, yaitu terhadap tugas kunjungan di mana yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwasannya
Saat saya mendapatkan tugas kunjungan tersebut, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dan perbincangan yang saya dapatkan dengan para entrepreneurship yang ada di Kota Bandung terutamanya. Yang tadi saya jelaskan, saya bertemu dengan Bang Jeffrey, bahwasannya dari cerita beliau pun saya sebagai seorang mahasiswa hukum bisa berpikir lagi bahwasannya bisnis yang dijalankan itu harus sesuai dengan kemampuan kita yang pertama, dan jangan selalu menganggap bahwasannya bisnis itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun juga jika kita tidak bisa mengembangkan bisnis kita dan kita tidak mempunyai ilmu terhadap hal tersebut, semua akan hancur pada waktunya. Ini cukup sekian untuk presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.